Hai kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Ataka dari Jago Robotika. Nah, di video kali ini kita ingin mempresent sesuatu yang berbeda nih. Kalau di tutorial Arduino itu kan teman-teman merancang robotnya dari nol begitu ya. Merancang semuanya dari dasar. Tapi mungkin teman-teman pernah terpikir, ada nggak sih Kak sebuah sistem yang itu tuh sudah berbentuk robot begitu, kita tinggal program aja. Nah, tentu saja jawabannya ada. Dan ada banyak sekali robot-robot di luar sana yang memang didesain untuk buat pemula yang ingin belajar robot. Nah, salah satunya adalah produk yang akan kita unboxing di video kali ini, yaitu produk RoboBlock yang satu ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan sedikit disclaimer dulu nih buat teman-teman. Pertama, bahwa video kita ini tidak secara spesifik disponsori ya oleh pembuat robot yang akan kita jelaskan ini. Jadi kita memang diberikan robotnya secara gratis dan kita sebagai gantinya akan memberikan review atau ulasan mengenai produk ini secara jujur. Jadi kita tidak akan melebih-lebihkan yang lebay begitu, atau kita akan menutup-nutupi kekurangannya. Jadi kita akan sama-sama bareng-bareng sebagai pengguna, saya sebagai pengguna akan mencoba unboxing produk kita ini bersama dengan teman-teman semua. Oke, sekarang kita lihat dulu nih. Nah, ini produknya namanya adalah Q-Scout ya. Ini adalah sebuah produk dari perusahaan bernama RoboBlock. Nih di sini ya, RoboBlock. Jadi teman-teman mungkin bisa cek websitenya di roboblock.com. Itu mereka punya beberapa produk robot edukasi yang memang didesain untuk para pemula yang ingin belajar robot. Nah, sekarang sebenarnya saya belum tahu juga nih isinya seperti apa, kapabilitasnya apa, terus gimana sih cara makainya. Saya cuma tahu dari websitenya aja. Nah, jadi sekarang kita akan coba bareng-bareng bongkar ini produk dan kita akan coba rakit dan kita akan coba kendalikan robotnya sesuai dengan instruksi yang diberikan. Oke? Ya, jadi ini namanya Q-Scout. Coba kita buka ya produknya bareng-bareng. Nah, jadi ini ada box seperti ini ya. Kemudian boxnya ini bisa kita buka bareng-bareng. Wah, jadi di sini ada buku petunjuk nih teman-teman, user manual ya. Ya, jadi di buku petunjuk ini teman-teman bisa melihat ini ada list komponen. Nah, kemudian ada cara merangkai dari robotnya. Ini bisa dilihat ini gambarnya sedang merangkai ya. Nah, oke, sekarang kita buka. Wah, ini ada petunjuknya nih bahwa produknya itu komponennya dibagi ke dalam 3 layer. Oke, layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Coba kita lihat yuk. Nah, ini di layer pertama, ini ada beberapa komponen nih. Nah, ini namanya komponen ultrasonic sensor ya. Teman-teman mungkin pernah ya kita membahas tentang sensor ultrasound di tutorial belajar robot mulai dari sini, yaitu sensor yang digunakan untuk mendeteksi jarak. Nah, kalau teman-teman penasaran bisa cek video kita yang itu. Nah, jadi ini ada sensor ultrasound ya. Kita letakkan di sini. Ups. Nah, kemudian ini ada soket ini. Jadi ini ada, nah ini namanya sensor garis. Nah, kita belum pernah membahas detail ya tentang sensor garis ya. Nah, kapan-kapan mungkin akan kita bahas lebih detail. Tapi ini intinya untuk mendeteksi garis berwarna hitam ya biasanya yang digunakan untuk robot agar bisa mengikuti garis. Oke? Nah, kemudian ini ada, nah ini body robotnya nih. Jadi di sini ada komponen yang digunakan untuk mengendalikan robot kita ini di sini. Jadi ini controller dari robot kita nantinya. Oke, ini layer pertama sudah habis. Wah, sekarang layer kedua semakin seru nih teman-teman. Pertama-tama di sini ada ban ya, wheels berjumlah 2, oke. Kemudian di sini nih ada ini komponen mekanik ya. Ini sepertinya nanti jadi mulutnya nih sepertinya nih. Senyum gitu ya. Nah, terus ini juga ada komponen mekaniknya di sini yang nantinya akan dirakit. Ini ada frame seperti ini, oke. Nah, kemudian ini ada 2 motor. Nah, ini nih aktuator dari robot kita ini, robot Q-Scout kita ini. Jadi ada 2 buah motor listrik ya, motor DC yang nantinya sepertinya akan digunakan untuk menggerakkan rodanya. Begitu. Oke ya, kita taruh di sini dulu. Sekarang kita coba buka layer terakhir. Layer terakhir itu
Nah, isinya ada, pertama ada box ini, coba kita cek nanti ya seperti apa isinya. Kemudian ada kabel ya, kabel. Ini kabel USB yang ujungnya mirip dengan kabel USB yang kita gunakan untuk Arduino. Oke, nah selanjutnya di sini ada sistem mur dan baut ya, mur dan baut yang kita gunakan untuk merakit robot kita. Oke. Nah ini udah habis nih komponennya. Oke. Ya, jadi komponennya cukup tertata dengan baik. Nah, yang belum kita buka komponen yang ini nih, box yang ini nih. Ini juga isinya, macam-macam ya. Ada black tape atau selotip berwarna hitam. Kayaknya ini nanti dipakai untuk membuat garis, teman-teman. Karena nanti kan robotnya kayaknya nanti bisa ngikutin garis gitu ya. Kemudian di sini ada kabel. Ini sepertinya untuk koneksi ke sensor ya. Ke sensor ini, koneksi ke sensor. Kemudian ini ada lagi komponen mekanik. Ternyata disediakan obeng. Nah, ini sepertinya tempat untuk baterai ya. Nih, tempat untuk baterai. Nah, jadi sepertinya teman-teman akan membutuhkan baterai AA hanya 2 kali, sejumlah 6 buah baterai AA. Ini disimpan di sini untuk mengaktifkan robotnya sebagai power ya. Kemudian, ini namanya caster wheel. Nah, jadi ini roda yang bisa bergerak secara fleksibel begitu. Biasanya ini akan ditaruh di depan. Jadi 2 roda ini di belakang bisa dikendalikan menggunakan motor, yang ini dengan yang ini ya, untuk berbelok. Nah, yang satu ini biasanya ditaruh aja gitu sebagai free wheel. Nah, seperti itu. Ini ada komponen mekanik lagi, kemudian ini ada, nah ini nanti sepertinya roda gigi yang akan digunakan untuk menghubungkan motor dengan roda kita. Oke, nah komponennya udah habis. Jadi cukup simpel ya. Nah, kita udah membuka semua ya komponen-komponennya, udah mengunboxing. Sekarang coba kita review lagi komponen-komponen utamanya. Jadi ada beberapa komponen mekanik begitu ya. Yang ada di robotnya. Nah, coba kita kumpulin jadi satu nih komponen mekanik begitu. Nah, ini juga komponen mekanik. Oke, nah sekarang kita akan sedikit mereview tentang komponen utama robotnya ya. Jadi kalau di video kita sempat dibahas, robot itu punya 3 komponen ya. Yang pertama adalah controller. Nah, ini controller robotnya yang ini. Tadi sempat kita singgung. Jadi controllernya cukup menarik ini ya, karena dia cuman boardnya satu board, dan dia didesain ini ya dengan desain yang cukup indah. Mungkin ini plastiknya saya buka dulu. Nah, jadi ini komponen utamanya ini berisi electronic board ya, yang berfungsi sebagai controller. Nanti kita memprogram board yang ini nih, chips yang ini. Dan nanti bisa dilihat ini ada koneksinya ya. Mana tadi ini kabelnya mirip dengan kabel Arduino kan? Ini sepertinya akan dihubungkan ke sini, dihubungkan ke komputer teman-teman. Ini akan menjadi controller atau otak dari robot kita. Oke? Nah, jadi chipsnya ini sebenarnya mirip dengan Arduino ya. Bisa teman-teman amati, mungkin nggak kelihatan dengan jelas, tapi kalau dilihat dari dekat nanti transparan kotaknya, sehingga kelihatan akan ada board elektronik di situ. Tapi sepertinya ini board elektronik yang didesain oleh Roboblox sendiri. Ini ada tulisannya namanya Q-Mind, mind pikiran ya, otak gitu. Nah, jadi ini sepertinya didesain oleh mereka sendiri sehingga bisa diprogram dengan berbagai cara. Nah, ini saya juga belum tahu ya, belum pernah, cuman yang saya dengar ini bisa diprogram dengan berbagai metode. Diprogram pakai Python, bahasa Python bisa. Diprogram menggunakan Arduino juga, saya dengar bisa. Nah, tapi nanti kita coba bareng-bareng. Oke, ini controllernya. Setelah itu, ini komponen utama yang tadi sempat kita bahas, namanya aktuator ya. Jadi komponen robot itu ada tadi controller, yang kedua adalah aktuator untuk melakukan pekerjaan. Kalau teman-teman masih lupa, silahkan cek video kita lagi ya tentang apa itu robot. Nah, aktuatornya di sini adalah motor listrik. Jadi teman-teman, motor listrik itu bisa diprogram untuk berputar ya, atau bergerak begitu. Nah, nanti ini sepertinya akan dihubungkan ke roda ya kan, makanya jumlahnya ada 2, rodanya juga ada 2. Nah, jadi kita punya 2 roda yang bisa kita kendalikan pergerakannya secara independen, sendiri-sendiri. Jadi roda kanan bisa diputar, roda kiri bisa dibuat berhenti, dan lain sebagainya. Makanya robotnya nanti bisa belok-belok. Terus sensornya ada apa aja nih? Tadi ada controller, aktuator, terus sensor ya. Nah, sensornya itu untuk robot Q Scout ini, itu cuman ada 2. Nah, oke.
Sepertinya Roboblox punya banyak sensor lain yang bisa dipakai di website mereka, tapi untuk robot Q-Scout ini cuma ada 2 yang tersedia. Yang pertama tadi yang sempat kita singgung, ultrasound. Jadi ini untuk mendeteksi jarak ya. Jadi nanti robotnya bisa tahu apakah di depannya itu ada objek atau tidak. Nah, jadi ini sepertinya bisa dipakai untuk menghindari rintangan. Oke, itu salah satu kegunaan dari sensor ini. Yang kedua adalah sensor line follower sensor. Jadi di sini ada, bisa teman-teman lihat ya, di sini ada lampu kecil dan ada detektor cahaya. Nah, jadi nanti ini bisa mendeteksi kalau ada garis hitam, teman-teman. Garis hitam atau garis putih itu bisa dibedakan. Nah, makanya ada selotip ya. Ini sepertinya nanti untuk membuat lintasan. Nah, jadi kayaknya sih robotnya nanti robot beroda yang bisa dipakai untuk menghindari rintangan dan bisa dipakai untuk mengikuti garis. Sepertinya itu 2 kapabilitas utama dari robotnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana robotnya bentuknya seperti apa, gimana merakitnya, simak di video kita yang selanjutnya. Oke? Jaga Robotika, mari bersama membangun teknologi Indonesia.